Baik, selanjutnya marilah kita mengirimkan Al-Fatihah untuk pesantren tercinta kita, pesantren leadership Darut Tarqiah Primago. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahannya bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk acara yang pertama, Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Awal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustazah. Alhamdulillah. Dan sudah bersama kita juga narasumber kita Bunda Atik. Assalamualaikum Bunda. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama sambutan dari Bapak pimpinan kita Al Ustadz Dr. Awaluddin Fajj. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair, Ustazah Fatia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Antik Dian selaku narasumber pada malam hari ini, yang juga beliau berkenan untuk bisa berbagi sharing, ya. Dan tentu yang berbahagia ayah dan bunda semuanya yang hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajah kembali. Niatnya adalah bersilaturahmi dan belajar mengasah diri dari berbagai narasumber yang insya Allah kita mulai di malam hari ini di tanggal 14 bersama Bunda Antik Dian, dan insya Allah tanggal 16 besok tip dan trik uh, santri Gontor masuk ke kepolisian, dan kebetulan Kak Niko ini adalah putra pertamanya Bunda Antik yang baru lulus 2023 dan lulus ke kepolisian di tahun 2024 ini. Dan nanti di tanggal 18 juga ada kegiatan seminar terkait dengan jurus jitu masuk Unida Gontor, dan nanti juga ada dari dokter Iqbal. Itu kata siapa sang alumni pesantren tidak bisa jadi dokter, dan berbagai kegiatan Zoom yang insya Allah di tanggal 14 sampai tanggal 31 Juli 2024. Ini adalah suatu kesyukuran dari prosesi Sewindu, pergerakan Yayasan Pendidikan Primago Indonesia dari tahun 2016 sampai saat ini, yang mana cikal bakal uh, Primago yang lahir sebagai embrio pada saat itu di tanggal 26 Juli 2016, dan alhamdulillah di 2017 akhir dipertemukan dengan Bunda Atik Dian, dan ini menjadi cikal bakal Bimbel Primago memiliki tempat, dan kami diberikan kesempatan amanah yang luar biasa sama Bunda Antik untuk menempati salah satu ruko di Kelapa Dua, dan disitulah mulai pergerakan Bimbel Primago terus tumbuh berkembang dari mulai bimbel hingga saat ini menjadi pesantren leadership Darut Tarqiah Primago. Tentu ini adalah min fadli Rabbi, dan tanpa adanya ridho dan karunia inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tanpa dukungan dan support dari ayah dan bunda yang mengenal Primago, mungkin perjalanan dan pergerakan Primago mungkin tidak bisa sampai ke detik ini. Ini suatu kesyukuran yang luar biasa, yang tentu kami selalu mengucapkan ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Primago ini terus tumbuh, berkembang dan bermanfaat untuk di tahun-tahun berikutnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kegiatan Sewindu ini 8 tahun pergerakan Primago ini adalah rangkaian kegiatan, dan insya Allah juga ayah dan bunda di hari Jumat tanggal
26 Juli kita akan adakan syukuran serta dengan santri-santri dan santriwati pesantren leadership Darut Tarqiah Primago, dan insya Allah di tanggal 28 Juli 2024 ya kami mengundang kalau seandainya ada waktu luang ayah dan bunda bisa hadir untuk peletakan batu pertama di tanah Rumpin Kampung Kobak Ela Cidokom Bogor ya. Yang insya Allah itu adalah cikal bakal pergerakan kampus untuk kampus putra, dan insya Allah itu semuanya ada jariah dari ayah dan bunda. Semoga jariah tersebut menjadi bekal dan pemberat di akhirat kelak, dan ini kami dari Yayasan Pendidikan Primago Indonesia mengucapkan jazakallah khairan yang telah mengikuti dari prosesi tahun pertama hingga di tahun ini, dan insya Allah dari tahun pertama dan tahun sekarang pun insya Allah ada jariah kebaikan yang tertanam di pesantren leadership Darut Tarqiah Primago, dan semoga Allah membalas dengan triliunan kebaikan dan keberkahan bagi ayah dan bunda sekeluarga. Ayah dan bunda semuanya, berbicara tentang pesantren, tentu anak masuk pesantren itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, dan tentunya anak masuk pesantren sebenarnya yang hebat tuh orang tuanya, karena orang tua yang hebat melahirkan anak-anak yang hebat. Dan tentu dengan berbagai dinamika yang ada selama menjadi santri, yang paling berjuang betul-betul adalah orang tua. Kalau orang tuanya kuat, insya Allah anaknya juga kuat. Dan ini sesi bagaimana peran memondokkan anak ketika memondokkan anak ke pesantren. Ini perannya luar biasa, dan ini sudah hadir Bu Antik Dian. Ini jazakallah khairan Bunda Antik atas kesediaan waktunya ya, sehingga bisa berbagi sharing ya, karena biasanya orang tua murid yang baru-baru memasukkan anak ke pesantren atau ke gontor, ini nanu-nanu nih rasanya gitu kan, ada rasa kangen kalut mendengarkan cerita, habis itu mendengarkan keluh kesah. Dan saat ini kita akan belajar bersama beliau bagaimana peran sebagai orang tua ketika anak di pesantren. Ayah dan bunda semuanya ya, ada satu hal mengatakan bahwa pendidikan pesantren itu adalah benteng pertahanan umat terakhir saat ini. Kenapa? Karena era digitalisasi, era globalisasi, dekadensi moral, habis itu berbagai hal-hal negatif yang merusak dunia pendidikan saat ini ya tidak bisa dibendung lagi, apalagi handphone, gadget, pinjol dan yang lainnya, sehingga ini menjadi kehati-hatian orang tua, sehingga tidak heran bila orang tua betul-betul berhati-hati memilih dan milah lembaga pendidikan pesantren. Tentu karena pesantren ini adalah benteng pertahanan umat terakhir, sehingga tidak heran banyak juga pesantren-pesantren yang tersusupi dan disusupi. Sehingga pesantren tersebut yang seharusnya menjadi embrio pendidikan lembaga Islam yang menghasilkan generasi-generasi yang harapan umat di 10-20 tahun yang akan datang, ya dirusak dari dalam, sehingga betul-betul orang tua harus memilih dan memilah pesantren mana yang akan menjadi tujuannya. Tentu kalau kita secara histori perjalanan Gontor dari 1926 hingga saat ini yang insya Allah di 2026 nanti adalah satu abadnya Gontor, yaitu 100 tahun Gontor, tentu ini menjadi pilihan yang mungkin bisa kita rekomendasi ya. Dan tentu dalam mengantarkan anak ya ada peran penting dari orang tua, doanya, ikhtiarnya, mujahadahnya, pengorbanannya, dan tentu juga air matanya ya. Jadi ya kalau saat ini saya belum merasakan karena belum ada anak saya yang ke pesantren, tapi melihat perjalanan saya menjadi santri, perjalanan orang tua mengantarkan saya sampai selesai di Gontor, ini kita melihat bagaimana peran orang tua itu sangat berpengaruh atas keberhasilan anaknya di pesantren. Tidak panjang kalam, dan ini tentu menjadi kajian menarik pada malam hari ini, dan juga saya selalu berprinsip bahwa anak yang hebat, anak yang berhasil tidak akan lepas dari air mata dan doa-doa dari orang tuanya. Karena yang hebat itu pada hakikatnya adalah yang hebat adalah orang tuanya, yang hebat itu adalah mujahadah orang tuanya, dan yang hebat itu adalah doa-doa orang tuanya. Jadi ada bunda semuanya, selamat
mengikuti kegiatan Zoom seminar dalam event Sewindu Pergerakan Primago, dan semoga ini menjadi wasilah kebaikan, dan semoga program ini mohon dibantu disiarkan sehingga di tanggal 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sampai tanggal 31 ini menjadi kemeriahan tersendiri, dan kita menjadi pembelajaran untuk bisa mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz Awal atas sambutannya. Benar orang tua memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan sikap santri. Karena itu, dukungan orang tua serta pembiasaan santri selama di rumah sangat mendukung keberhasilan pendidikan. Dan guru terbaik adalah orang tua, karena mereka bisa memberikan pengarahan dan arahan yang tepat bagi anak-anak mereka. Untuk itu, dalam rangka memperingati 1 Windu Pergerakan Primago, menghadirkan sosok wali santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah berhasil mendampingi putra dan putrinya sampai lulus Gontor dengan berbagai kisah inspiratif dan perjuangan. Lalu acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Atik Dian. Kepada Bunda Atik Dian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Bunda. wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya bisa diterima, tapi sepertinya foto saya yang tidak bisa muncul di layar ya. Ya benar. Iya. Kayaknya backgroundnya dihapus nggak apa-apa, Bun. Oke. Iya. Aduh, mohon maaf. Ini aduh. Aku jadi sepertinya saya mengalami kesulitan Ustaz. Nggak apa-apa, Bun. Lanjut aja, nggak apa-apa, Bun. Bismillah. Lanjutnya. Cuma kayaknya wali santri pada penasaran bukannya. Iya. Aduh, mohon maaf ini kenapa kok saya tidak bisa, kameranya nggak bisa muncul. Masya Allah. Untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jadi saya agak grogi. Karena berasa saya kalau nggak ada mukanya seperti berbicara sama sesuatu yang tidak berwujud nih Ustaz. Suara saya masih bisa didengar ya Ustaz? Masih Bunda, Masih bisa, Bunda. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Awal, Ustazah Fatia, sekaligus semua ayah bunda wali santri yang saya hormati dan berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Malam hari ini tentunya saya sangat bersyukur, bahagia mendengarkan kodimah dari Ustadz Awal tuh saya sampai merinding gitu. Tak terasa Primago sudah 8 tahun, sudah mau peletakan batu pertama untuk kampusnya. Jadi rasanya saya merinding, terharu, teringat dulu saya kenal Primago itu untuk privat anak saya itu rasanya baru kemarin, tapi ternyata tak terasa sudah 8 tahun.
Doa saya semoga Primago semakin berkembang, meluas, bermanfaat, apa yang menjadi Amin, amin, cita-citanya, Allah mudahkan segalanya. Kelak bisa amin, amin, menjadi jembatan untuk santri-santrinya menjadi generasi yang cemerlang, yang bermanfaat, tentunya sukses dunia akhirat. Amin. amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya saya sangat kenapa ini kok tumben kamera saya tidak bisa memunculkan wajah saya. Jadi saya perkenalan dirinya jadi tidak jadi kurang gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi dari apa yang bisa kita atau saya sampaikan, saya sharingkan pada malam hari ini. Ayah Bunda, Alhamdulillah saya Antik Dian Triani, biasa dipanggil Antik Dian, dikasih amanah sama Allah 4 orang anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Alhamdulillahnya anak saya pertama sudah lulus menjadi alumni Gontor tahun 2023 dan anak yang kedua perempuan lulus menjadi alumni Gontor tahun 2024. Jadi sebenarnya di luar sana itu banyak wali santri yang sudah berhasil putra-putrinya lulus menjadi alumni Gontor, tidak cuma 1, bahkan bisa 2, 3, atau 4. Tapi alhamdulillah, qadarullah, malam ini saya diberi kesempatan untuk sharing karena mungkin anak saya masih baru menjadi alumninya ya Ustaz, baru tahun 2003 2004, jadi rasanya itu masih anget-angetnya. Jadi tidak ada niat untuk saya merasa lebih atau menggurui ayah bunda sekalian. Semuanya semata-mata berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan selama menjadi wali santri dan membersamai anak-anak saya selama menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam Gontor. Jadi sebenarnya ayah bunda sebelum kita membahas tentang peranan orang tua dalam memasukkan anak ke pesantren, sebenarnya orang tua itu harus memahami hal-hal yang sangat mendasar. Di antaranya yaitu sebagai orang tua itu kita harus memahami bahwa kita itu memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan dalam mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak ada basicnya sebagai tenaga pengajar atau tidak ada basic pendidik yang paham tentang ilmu parenting, tentang agama secara kafah, secara mendalam gitu. Tentunya kita harus menyadari kelemahan kita itu. Jadi kita harus menyadari juga bahwa kadang kesibukan kita sebagai orang tua dalam mencari nafkah tidak bisa dipungkiri itu sangat-sangat menyita waktu kita. Bahkan tidak sedikit orang tua yang harus berangkat gelap, pulang kembali gelap. Kemudian anaknya sudah tidur. Kapan kita mau mendidik anak kita itu kapan gitu? Apalagi kalau dua-duanya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Atau bahkan sekarang pun ada ibu yang di rumah saja, tapi nyatanya bekerja juga. Karena apa? Sambil ada jualan online, misalkan. Sambil terima pesanan kue, pesanan masakan, sambil terima jahitan. Pastinya hal itu sangat menyita waktu kita sebagai orang tua untuk memberikan pola asuh atau didikan full kepada anak kita. Kemudian kalau kita sudah sadar akan kelemahan itu, terus apa yang akan kita lakukan? Pastinya kita akan
minta tolong gitu. Kita nggak boleh sok-sokan, aku mampu kok didik anakku sendiri, tidak. Kita harus minta tolong kemana lagi? Apakah ke guru privat? Kita datangkan ke rumah, tapi rasanya kalau saya sendiri tidak memilih itu, karena kan kalau guru privat itu yang pertama mahal, yang kedua belum tentu disiplin, gitu. Jadi kadang anak kita pun ada rasa jenuh atau malas karena kan sendirian. Maka kami secara pribadi memilih pesantren untuk sebagai solusi untuk kami sadar akan kelemahan kami bahwa kami itu tidak bisa mendidik anak kami dengan baik sesuai dengan apa yang mungkin Allah harapkan gitu kan, karena kan biar bagaimanapun yang kedua kita harus sadar sebagai orang tua bahwa anak itu adalah titipan amanah, namanya barang titipan itu kalau Allah udah nitipin kepada uh, kita, anak itu semua kan lahir, bayi yang begitu lahir itu kan semuanya pada fitrahnya itu suci dan baik. Jadi kalau misalkan kita dititipi, kan pastinya nanti suatu saat akan diambil kembali sama pemiliknya. Nah, kita akan jadi orang tua yang seperti apa? Apakah kita akan mengembalikan barang titipan itu dalam kondisi baik, sehingga nanti yang nitipin itu senang, atau justru sebaliknya, kita mengembalikan barang titipan itu dalam kondisi yang sebaliknya, sehingga membuat orang yang nitipin itu jadi kecewa. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita sadari, jadi motivasi itu muncul ketika kita itu sudah sadar akan itu tadi. Yang pertama, keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa anak itu adalah titipan. Kemudian yang ketiga itu kita tahu kita juga memahami bahwa anak itu adalah penerus sujud orang tuanya. Apakah nanti di saat kita sudah dipanggil, usia kita sudah habis, kita harus menghadap pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah anak kita nanti mempunyai iman yang kuat, apakah sujudnya terjaga. Aduh, saya kalau udah ngomongin ini tuh jadi kayak takut gitu. Saya takut meninggalkan anak-anak yang nggak kuat. Yang saya tinggal nanti, apakah anak saya masih tetap sholat? Apakah anak saya masih tetap baca Quran? Saya takut meninggalkan generasi yang lemah, karena itu nanti akan nyampe ke saya juga. Kalau saya ninggalin anak yang sujudnya terjaga, otomatis saya di alam kubur pun saya akan merasa tenang. Doa anak-anak saya nyampe kepada saya selaku orang tuanya. Kemudian anak adalah anugerah ya. Apabila anak kita nanti bersedia untuk masuk ke pesantren, itu adalah anugerah yang tak terhingga buat kita orang tuanya. Karena biar bagaimanapun, seperti yang Ustadz awal sampaikan tadi, tidak semua anak itu bersedia untuk dipesantrenkan. Dan tidak semua orang tua juga kuat untuk memasukkan anak ke pesantren. Tapi ayah bunda, sebenarnya semuanya itu bisa kita cari jalan keluarnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, terima kasih. Anak kita bersedia kita pondokkan, kita sebagai orang tua itu kayak mempunyai investasi gitu. Otomatis mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan di saat orang tuanya nanti sudah sepuh, orang tuanya nanti sudah meninggal. Otomatis kan doa anak soleh itu yang nantinya yang tidak akan pernah putus sampai yaumul akhir. Kemudian poin yang kelima juga kita harus paham bahwa tantangan ke depan itu semakin berat. Orang tua yang tidak sadar akan tantangan ke depan mungkin akan abai. Udahlah, nggak perlu.
oh itu nggak usah dipondokin juga bisa kok begini-begini. Tapi jadi kalau misalkan nggak sadar akan tantangan itu, nanti kan jadi anaknya itu kan mudah terbawa arus. Sekarang zamannya begini, ikutan begini. Zamannya ini ikutan begini, jadi nggak punya pendirian yang kokoh gitu. Tapi kalau orang tua yang waspada, orang tua yang apa namanya peka, akan sadar akan beratnya tantangan ke depan, pasti akan waspada dan menyiapkan anak-anaknya sedemikian rupa sehingga insya Allah nanti bisa menjadi orang-orang yang mempunyai apa namanya pendirian yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Jadi kalau misalkan ayah bunda kita sudah pahami benar-benar itu, motivasi itu akan muncul dengan sendirinya di dalam hati kita orang tuanya. Karena menurut saya justru di saat kita memasukkan anak ke pesantren itu yang mempunyai tekad kuat itu justru harus orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu nanti yang semangatnya itu harus 100% itu terus dari awal sampai akhir itu on, nggak boleh mati. Kalau anak santri itu di awal bisa jadi semangat, alhamdulillah baik. Tapi di tengah jalan, namanya anak dengan eh, sekian tahun lamanya, dengan dinamika kehidupan di pesantren yang bermacam-macam, dengan apa namanya, eh, pokoknya macam-macamnya itu semangat anak-anak itu nanti pasti seperti gelombang naik turun. Nah, kita sebagai orang tuanya ini ya nggak boleh naik turun. Kita harus on terus, harus kuat gitu. Kalau kita juga ikut lemah, nanti kebanyakan gagal di tengah jalan. Jadi kalau kita sudah pahami hal itu, motivasi itu akan muncul dengan sendirinya sehingga kita sama anak itu nanti akan bersinergi gitu. Gimana akhirnya kita sepakat sama anak kita untuk memilih pesantren untuk apa sebagai tempat untuk menuntut ilmu sekaligus sebagai tempat untuk pembentukan karakter anak kita. Jadi pesantren itu sekaligus membentuk karakter. Jadi nggak cuma menuntut ilmu. Jadi banyak sekali yang saya rasakan apa ya karakter-karakter anak ini yang pelan-pelan itu muncul. Oh ini tuh didapat dari pesantren. Oh ini tuh didapat dari pesantren gitu. Salah satunya ya kayak rasa percaya diri, kemudian mandiri pastinya gitu. Jadi jujur saya sampaikan anak saya laki-laki, tapi anak saya itu nggak canggung untuk bantuin pekerjaan rumah seperti cuci piring, ngepel, bersih-bersih yang kadang kan orang cuci piring kan pekerjaannya perempuan gitu. Padahal kan nggak juga. Kita nggak selamanya ada bersama anak kita, jadi anak kita itu harus bisa melakukan apapun sendiri gitu, mandiri. Dan itu saya sadar sekali itu didapat dari pesantren. Karena waktu masih bersama saya belum ngajarin hal itu ke anak-anak saya. Jadi alhamdulillah karakter itu terbentuk juga di pesantren. Kemudian apa namanya? Dan kalau sudah itu muncul, motivasi muncul, sebenarnya kita bisa memaksa anak masuk ke pesantren, tapi dengan tidak dipaksa. Kok bisa ya? Gimana ya? Kita memaksa anak masuk pesantren, tapi dengan cara tidak dipaksa. Gitu. Caranya, yang pertama kita jalin komunikasi yang baik sama anak. Gitu. Ngomongnya pelan-pelan, kemudian yang apa ya? Tidak ada nada ancaman. Jadi misalkan nih, aduh nanti kalau nakal Bunda masukin aja ke pesantren. Aduh gitu kita hindari, benar-benar kita hindari gitu kalimat-kalimat yang bernada ancaman. Seperti udah megang HP terus ya udah nanti mama masukin aja ke pesantren biar nggak bisa megang handphone sekalian. Nah, itu kan jadi jadi apa ya? Jadi kayak ancaman, bukan bukan komunikasi yang baik gitu. Jadi anak-anak tuh merasa kayak oh, kalau aku masuk pesantren berarti berasa kayak aku dihukum gitu. Padahal kan enggak, kita bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Dengan sesekali waktu liburan kita jenguk, kita ajak jalan-jalan ke pesantren atau jenguk, kalaupun misalkan nih jauh, kita bisa lihat via
YouTube. Karena pengalaman saya pribadi, saya tahu Gontor itu dulu juga dari YouTube. Karena saya kan kalau misalkan harus ke Ponorogo atau ke Mantingan ya waktu itu kan Primago belum bisa ikut turnya Primago ya Ustaz. Karena masih pertama jadi belum ada tur waktu itu. Jadi waktu itu lihat pesantren Gontor khususnya itu via YouTube. Itu salah satu, jadi kita dampingin anak kita bukakan seperti ini loh kehidupan di pesantren gitu. Kita tumbuhkan rasa rindu gitu ke pesantren itu kepada anak-anak kita. Betapa di sana itu keimanan nanti terjaga, di sana itu nanti kita bisa dapat ridhonya Allah, karena kan Allah ridho ini sama anak yang menuntut ilmu gitu. Kemudian nanti kita ceritakan bagaimana muncul rasa cinta kepada Rasul, diajarin salawat-salawat, muncul kerinduan gitu kan. Kemudian eh, kita tunjukkan juga alumni-alumni dari pondok pesantren yang kita maksud itu, kita tunjukkan ke anak kita adab-adabnya anak pesantren, alumni-alumni yang sudah berhasil itu seperti apa, kita tunjukkan kepada anak kita. Jadi insya Allah dengan begitu tuh kita sebenarnya memaksa anak masuk ke pesantren tapi dengan tidak terpaksa, tidak merasa dipaksa, kayak gitu ya Bunda. Kemudian Kemudian kita harus ini ya sebagai orang tua itu semangatnya itu selain hal-hal di atas itu kita harus gini, kita mikirnya begini. Kalau saya pribadi, kalau anak saya di pesantren, saya itu nggak perlu teriak-teriak nih nyuruh anak saya untuk sholat. Saya nggak perlu teriak-teriak nih nyuruh anak saya untuk baca Quran. Karena kan saya tahu sendiri nih di lingkungan keluarga saya sendiri betapa anak-anak yang sudah SMP, SMA bahkan itu banyak sekali yang meninggalkan sekolah. Jadi kalau misalkan anak kita di pesantren kan alhamdulillah ya Bunda, kita nggak perlu juga melarang anak kita yang laki-laki untuk merokok karena kan di pesantren otomatis sudah nggak boleh merokok. Jadi alhamdulillah paru-paru itu bisa terjaga bersih. Kemudian kita nggak perlu lagi ngelarang anak kita untuk main HP karena kan zaman sekarang kan masih kecil-kecil aja sudah nggak bisa lepas dari HP. Sedangkan kalau di pesantren kan otomatis nggak boleh pegang HP. Jadi alhamdulillah kayak kemarin tuh pengalaman anak saya waktu daftar di kepolisian itu sama sekali tidak bermasalah dengan kesehatannya, baik paru-parunya bersih, matanya juga tidak minus. Jadi alhamdulillah semuanya dinyatakan baik dan bisa lulus Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur sekali anak saya bisa masuk dan lulus sampai menjadi alumni gitu. Dan itu pastinya tidak mudah. Perjalanannya panjang, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga anak kita ini bisa tetap nanti istiqomah sampai lulus. Juga itu kemarin kalau pengalaman saya tidak pernah nangis di depan anak gitu. Jadi pertama kali saya meninggalkan anak saya di Gontor waktu itu, saya tahan ini air mata ini untuk tidak jatuh di depan anak saya. Jadi kalau misalkan kita menangis nanti kalau sudah di luar gerbang aja. Jadi kemarin itu benar-benar saya kuat-kuatkan nih, walaupun air mata ini sudah mau jatuh tuh saya berusaha ngelihat ke atas. Saya tidak mau anak saya melihat saya nangis gitu. Karena itu nanti saya yakin pengaruh sekali ke perasaannya dia gitu. Kalau orang tua aja ninggalin
aku di sini ninggalin anak di pesantren dengan perasaan sedih, ya bagaimana anak yang di sana nanti gitu kan? Pasti ikut sedih juga. Kenapa sih kayak merasa dibuang ya atau apa gitu. Jadi saya nggak pernah saya sampaikan kakak di sini akan baik-baik saja. Temennya di sini banyak dari Sabang sampai Merauke. Pastinya nanti akan dapat pengalaman yang banyak juga. Mama sama ayah pamit. Semoga kakak nanti di sini betah dan bisa lulus sesuai dengan harapan kakak. Karena memang dulu waktu masuk Gontor itu anak saya sendiri yang pengen masuk ke Gontor. Saya sebagai orang tua mendukung dengan penuh walaupun saat itu agak kaget juga ya, Masya Allah anak saya pengen masuk Gontor. Tapi kemudian saya belajar terus, oh saya sadari, saya pahami memang saya punya kekurangan. Saya sebagai orang tua belum tentu mampu mendidik dia dengan baik. Makanya saya semakin yakin dan memantapkan diri untuk memilih pesantren sebagai tempat untuk anak-anak saya menuntut ilmu agama dan juga ilmu yang lainnya yang tentunya itu nanti sangat bermanfaat buat mereka. Kemudian walaupun setelah saya tinggalkan anak saya nangis itu dari Ponorogo sampai Tol Cikampek itu saya nangis karena maklum ya anak pertama, apalagi dulu badannya masih kecil, karena saya juga kecil ya, jadi Niko dulu kecil banget badannya. Terus saya tinggalkan jauh di Ponorogo, saya tinggal di Kelapa Dua Depok. Pastinya berat sekali. Kemudian yang kedua, kita sebagai wali santri harus selalu mendukung penuh pondok di mana tempat anak kita menimba ilmu. Kita tidak boleh menjelek-jelekan pondok gitu ya, karena biar bagaimanapun kita sudah memilih pondok tersebut, jadi kita nggak boleh menjelek-jelekan. Apabila kita tidak serak dengan pondok yang dituju, sebaiknya kita milih pondok yang lain. Tapi kita tidak elok gitu kalau kita menjelek-jelekan pondok di mana anak kita aja belajar di dalamnya. Segala sesuatunya, sarana dan juga prasarana yang ada di pondok dengan segala keterbatasannya, itu juga kita tidak boleh protes-protes karena apapun yang anak kita rasakan di sana dengan keterbatasan itu semuanya itu ada unsur didikannya, di dalamnya ada unsur pendidikannya. Kemudian yang saya rasakan sebagai orang tua pasti ya banyak grup banyak grup yang kita ikuti, grup wali santri, grup kelas, grup angkatan, grup apa-apa-apa. Ayah bunda sekiranya sangat bijaksana dalam berkomunikasi di grup tersebut. Jadi kita benar-benar memanfaatkan grup itu sebagai sarana untuk mencari informasi yang benar-benar bermanfaat aja. Jadi kan namanya juga grup ya, banyak sekali karakter wali santri semuanya kumpul. Ada yang saya rasakan ya, ada yang sangat vokal, ada yang masalah kecil dibesar-besarkan hanya untuk menarik perhatian dan lain-lain. Saya secara pribadi pengalaman saya jangan sampai bunda ini terpengaruh gitu. Kemudian kalau misalkan ada laporan dari anak-anak kita, misalkan nih namanya juga anak ya, kadang itu kan merasa jenuh mungkin di pondok, kemudian pengen bermanja-manja sama kita orang tuanya, hingga membuat cerita yang dilebih-lebihkan. Kita kalau menerima laporan dari anak kita di pondok itu sebaiknya tidak ditelan mentah-mentah, tapi juga tidak diabaikan begitu saja. Karena kan ya itu tadi kadang tuh anak itu manja, ada kalanya anak itu moodnya lagi turun, jadi suka cari-cari perhatian orang tuanya, melebih-lebihkan cerita gitu. Jadi misalkan dipukul lah apa gitu kan, karena saya kan orang tua kalau anaknya dipukul kan pasti gimana ya perasaannya, ada sedikit sakit gitu. Tapi ya, yang perlu kita lakukan, kita harus
cross check dulu nih, kita tanya anak kita dipukul tuh karena apa, kemudian pemukulan itu tuh membahayakan dirinya apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya nggak perlulah kita ikut terbawa emosi, tetap kita kasih motivasi. Udah tenang, itu pukulan itu apa ya, membuat kakak kuat begitu. Pukulan itu sebagai pembelajaran agar kakak nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saya selalu membesarkan hatinya seperti itu. Kemudian apa namanya, sebagai orang tua kita kadang kan orang tua itu kalau sudah anaknya di pondok kadang tuh merasa apa ya, merasa bebas gitu ya, kadang ya merasa bahwa anak udah aman kok di pondok, kemudian enak-enakan di rumah atau pergi ke sana ke sini, eh, apa, banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat di luar, itu sebaiknya juga dihindari. Karena biar bagaimanapun di saat anak kita mondok, kitanya juga harus ikutan mondok, dalam arti ikutan tirakat gitu, demi berlangsungnya apa, biar anak kita itu juga istiqomah gitu. Karena biar bagaimanapun kita orang tuanya, khususnya ibunya ya, ini tuh udah kayak antena gitu, frekuensinya itu nyambung ke anak. Jadi kalau misalkan kita sudah bertekad untuk memasukkan anak ke pesantren, kitanya juga harus ikut nyantri gitu, harus kencangkan doa biar anak-anak kita nanti juga merasakan nyampe doa kita itu nyambung. Kemudian jangan yang nggak boleh diabaikan juga, diusahakan untuk selalu memberikan apa, nafkah yang baik, pastinya yang halal, yang kita sudah yakin apa, maisah atau pendapatan itu yang kita gunakan untuk bayar biaya anak kita, ngirim paketnya, uang sakunya itu benar-benar dari sumber yang halal. Jadi insya Allah nanti anak kita pun bisa apa, menyelesaikan pendidikannya dengan lancar gitu. Dan alhamdulillah kok, perlu juga kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa apa, dengan mondok apapun itu juga cita-cita sebelumnya itu masih bisa kok tercapai gitu. Misalkan nih pengalaman saya pribadi dulu, waktu mungkin Ustadz Awal masih inget ya, dulu waktu Niko kecil, saya bilang begini sama Ustadz, Niko ini pengen mondok tapi nggak mau jadi Ustadz. Pengen masuk ke Gontor tapi nggak mau jadi Ustadz, maunya jadi polisi gitu. Jadi dari dulu memang cita-citanya dari polisi, tapi kan saya berpikir kalau polisi sudah punya dasar pesantren kan pastinya nanti insya Allah akan jadi SDM yang mempunyai nilai berbeda gitu, daripada SDM yang tidak keluar dari pesantren kayak gitu. Kemudian alhamdulillah kemarin saya juga, temannya anak saya kredibel juga, Gontor Putri Kampus 1, alumni Gontor Putri Kampus 1, saya juga tahu sendiri karena saya dikirimin screenshotnya, karena kan kebetulan Ustazah Renata ini kan teman mondok anak saya di Jember waktu pengabdian dulu, dan alhamdulillah seminggu yang lalu memberikan kabar bahwa diterima di Fakultas Kedokteran di Undip. Jadi apa, semakin membuat mata kita terbuka bahwa apa ya, paradigma pesantren itu kuno, pesantren itu mau jadi apa, lulus pesantren itu semua sudah terbantahkan, karena apa, alumni-alumni dari pondok pesantren itu banyak yang sukses juga gitu. Mau jadi TNI bisa ada, yang jadi polisi, mau jadi dokter, pengacara, entrepreneur banyak. Aduh, Masya Allah ya, apa,
A1 Primago itu yang Masya Allah saya aja, Masya Allah Ustadz Awa sudah doktor, Ustadz Zulizar semuanya Masya Allah semoga ilmunya bermanfaat. Jadi justru sekarang apa ya, anak-anak yang dari pesantren itu mendapat perhatian yang lebih karena itu tadi karakternya itu udah terbentuk gitu. Tadi juga saya kemarin kedatangan teman anak saya juga dari apa namanya, dari Depok itu ke sini sendirian ke Kediri. Jadi sekarang saya tinggal di Kediri. Itu eh, menginap di sini bermalam untuk kemudian minta kami antar ke kampung Inggris karena belum pernah ke kampung Inggris. Jadi monggo nanti ayah bunda wali santri kalau pengen nanti ke kampung Inggris bisa transit saya nanti saya antar ke lokasi. Jadi kan apa? Jadi Ustadz Bagas ini sendirian dari Depok ke sini, kemudian ke kampung Inggris itu untuk mencari sertifikat IELTS itu nanti untuk mengejar beasiswa ke Australia. Masya Allah. Dari situ juga saya baca, oh iya ya karakternya anak pesantren ini ya mandiri, kemudian ya itu tadi nggak mudah putus asa dalam mewujudkan apa yang diinginkan. Jadi manjada wajadanya itu benar-benar melekat di dalam hati gitu. Tanpa melihat latar belakang, oh aku ini apa ya, anaknya siapa atau latar belakangmu apa, sepertinya itu nggak ngaruh buat mereka gitu. Jadi itulah yang membuat saya bahwa ya Allah, Masya Allah, kayaknya saya tuh nggak pernah menyesal masukkan anak saya ke pesantren. Bahkan insya Allah nanti yang dua ini, yang kecil-kecil ini next calon santri. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan pastinya orang tua harus tetap titip, harus tetap titip ya, harus tetap tega berjauhan dengan anak gitu ya. Kemudian kita ikhlas, udah kita harus pasrah apapun yang apa namanya, yang terjadi di dalam pondok itu semuanya itu bernilai pendidikan gitu. Kemudian kita juga harus tawakal, kita serahkan semuanya hasilnya itu kepada Allah, tentunya dengan doa yang tidak ada putusnya. Kemudian juga kita ikhtiar, kan? Kita apa namanya, kita penuhi keperluan anak-anak kita. Jangan pernah kita merasa abai, anakku di pesantren itu sudah dapat makan, sudah tak kasih baju, sudah peralatannya lengkap. Itu kita harus tetap cross check ke anak, kira-kira keperluan apakah, keperluan apa dek yang kurang gitu, apa ada yang hilang atau butuh apa gitu, harus kita jalin terus komunikasi dengan anak. Kalau misalkan semangat anak lagi down, kita semangatin terus gitu. Kita nggak boleh abai gitu. Terus kemudian yaitu tadi kalau pas anak kita apa namanya pulang untuk berlibur, nah itu juga nggak kalah pentingnya. Kalau misalkan anak kita pulang untuk berlibur, itu kita sebagai orang tuanya itu apa ya, harus sangat kayaknya mengapresiasi gitu kepulangan mereka, kita sambut mereka gitu. Jangan malah kita kasih handphonenya, anak kita asik sendiri dengan handphone karena udah lama di pondok nggak megang handphone, kemudian di rumah ketemu sama handphonenya, kemudian anak kita selama liburan asik sendiri dengan handphonenya, kemudian kita orang tua asik sendiri dengan aktivitas rutinitas hariannya, itu sepertinya juga kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan anak kita di rumah pas liburan, ini salah satu cara untuk menjaga mereka biar tetap merasa aku nanti, oh di rumah aku apa ya, keberadaanku di pondok ini kan demi membanggakan orang tuaku juga, ternyata aku di rumah juga sangat dihargai sama orang tua. Jadi kalau misalkan anak lagi libur di rumah, itu
luangkan waktu untuk nemenin mereka. Kita ajak makan bareng, kita dengarkan ceritanya, kita korek-korek ceritanya. Jadi anak tuh merasa merasa dihargai gitu. Oh, jadi selama ini orang tuaku menanti ceritaku, orang tuaku kangen sama aku, orang tuaku sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya aku di pondok gitu misalkan. Jadi biar anak kita itu punya semangat saling saling menjaga perasaan orang tua, tidak ingin mengecewakan orang tua, tidak ingin gagal di tengah jalan. Kita juga begitu, sebagai orang tua kita hargai usaha anak kita dengan rela loh mereka berjauhan sekian lama dengan orang tuanya kayak gitu. Jadi kita dengarkan ceritanya, kita temenin makan. Pokoknya di saat anak kita libur itu kita buat momen yang beda dari rutinitas kita sehari-hari. Gitu ya, Bunda. Semoga pengalaman ini sharing saya bisa bermanfaat. Mungkin apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada ahlinya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Yang jelas, jangan, kita ini orang tua yang sangat-sangat beruntung apabila anak kita bersedia untuk kita pondokkan. Kita nggak perlu ragu, kita harus tekadnya harus kuat untuk terus di awal 100% sampai akhir tetap 100%. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustazah Fathia, Ustaz Awal, dan ayah bunda sekalian. Masya Allah, jazakumullah khairan Bunda atas sharingnya, atas yang sangat benar-benar menginspirasi kita semua. Baiklah, lanjut aja setelah ini. Dadah, Fathia. Nah, ini Ya Bun. mungkin bisa diceritakan Ibu, ini ayah bunda semuanya, ini proses pendaftaran putri yang kedua, ini Kak Niki, di awal ini ketika sebelum masuk Gontor sakit. Ini luar biasa nih perjuangan orang tua meyakinkan Kak Niki mau tetap ke Gontor dan orang tua ikhlas melepas, ini luar biasa. Ini gimana Bun di awal mula Kak Niki? Masya Allah, iya, Masya Allah, Ustaz Awal masih ingat ya. Jadi waktu itu tuh, aduh, jadi saya jadi nangis lagi nih. Jadi waktu itu Niki udah ikut campnya Primago itu di kakinya. Jadi mohon maaf, di paha bagian dalam itu kanan kiri itu ada semacam penyakit kulit, apa ya namanya saya lupa, tapi itu memang besar, berair, dan itu tuh sakit, panas, perih gitu. Sebenarnya saya sudah 2 kali bawa ke rumah sakit yang di Brimob Kelapa II itu, tapi nggak sembuh. Itu saya ingat tuh waktu camp saya jenguk anak saya itu, dia nangis gitu. Mama, ini kaki adik sakit banget gitu. Aduh, gimana ya. Terus akhirnya tetap dia juga kekeh ya, karena kakaknya mungkin dia terinspirasi juga dari kakaknya. Jadi memang untuk anak yang kedua saya tidak banyak drama, jadi otomatis begitu kelas 6 pengennya digontor gitu. Akhirnya waktu itu bismillah tetap anaknya tetap kekeh, nggak, pokoknya tetap harus berangkat gitu. Harus tetap ikut karantina, ikut tes. Jadi waktu itu sudah dia jalanin proses itu sambil nahan rasa sakit, karena kan saya sudah pergi ke beberapa dokter itu nggak sembuh juga. Saya juga sempat kepikiran, apalagi nanti di pondok dengan waktu menjadi santri baru, apalagi kalau waktu itu masih tes gitu kan, masih kayak kita ke Balkes itu kan pastinya masih riwah ya, masih belum ini gitu, masih belum aktif. Akhirnya alhamdulillah tuh anak saya diterima di kampus 5 di Kediri gitu. Jadi selama ya Allah, aduh, drama.
Saya jadi ingat. Jadi saya itu nungguin anak saya karena kan ayahnya di Kelapa Dua. Kemudian saya harus sebenarnya sudah semua dihandle sama Primado ya Ustadz. Waktu itu orang tua hadir di saat pengumuman saja. Tapi berhubung saya juga nganter kakaknya, waktu itu kan musim liburan udah selesai, saya nganter ke Ponorogo, sekaligus saya nemenin adik Niki yang memang lagi sakit. Jadi saya harus apa ingetin dia untuk oles-oles salepnya gitu-gitu. Dan itu luar biasa sampai saya tidur gitu seminggu ya di sama wali santri yang lain itu di Selasar gitu. Mungkin saking stresnya anak saya ya, jadi di usia yang adik Niki yang nggak pernah ngongkol, mohon maaf ini jadi cerita tapi mengharukan. Jadi adik Niki yang sudah sebesar itu mungkin karena dia stres kali ya, maksudnya tegang gitu, nahan sakit, terus kemudian dia masih belum pengumuman gitu, waktu ada jeda boleh bertemu kan sama orang tuanya, itu dia tertidur dan ngopol. Jadi saya itu benar-benar yang ngepel, saya cuci roknya, bajunya, semuanya itu. Dan itu akan jadi kenangan yang nggak akan pernah saya lupakan. Betapa saya tahu anak saya itu nggak ingin mengecewakan orang tuanya. Jadi alhamdulillah waktu itu, walaupun sempat sempat apa ya, air mata saya terkuras karena waktu pengumuman itu di kampus 1 namanya nggak ada, di kampus 2 namanya nggak ada, di kampus 3 namanya nggak ada. Kemudian sampai yang terakhir itu di kampus 5 namanya ada, saya udah haru campur-campur. Jadi begitu anak saya masuk, kemudian saya udah dari Ngawi saya bawa ke Kediri. Di Kediri itu langsung saya minta izin ke BKSN, ke Balkes untuk melanjutkan pengobatan. Akhirnya saya saya diizinkan dan anak saya berobat di Rumah Sakit Baptis di Kediri dan alhamdulillah cocok dan alhamdulillah Masya Allah, Mudarullah. Itu sakit di pahanya itu 2 hari atau 3 hari itu langsung sembuh, langsung kering, dan akhirnya tidak benar-benar tidak menyisakan bekas gitu sama sekali. Jadi alhamdulillah terus sampai sekarang sudah lulus dan menjadi alumni. Kemudian pernah juga saya mendapat kabar bahwa anak saya Niko juga pernah, Niki juga pernah, itu harus menjalani operasi kecil tanpa orang tuanya karena ada infeksi di jempol kaki gitu, yang jadi kukunya itu harus dilepas gitu. Yang pastinya sebagai orang tua ya masih khawatir gimana, tapi alhamdulillahnya anak-anak itu selalu meyakinkan orang tuanya, nggak apa-apa kok mah, nggak apa-apa, ini udah sembuh, diantar ya gitulah, sekarang udah sembuh kok, udah sembuh, ini diantar sama ustazah sama ustadz. Jadi dua-duanya itu anak saya pernah ngalamin operasi kecil tanpa sepengetahuan saya gitu. Jadi nanti kalau saya tinggal tanya sama ustadznya, tinggal mengganti biaya operasi anak saya, operasi kecil itu, karena kan dilaksanakan di rumah sakit luar gitu. Jadi ya seperti itulah liku-likunya. Jadi alhamdulillah itu pun tidak menyurutkan semangat saya ya. Tapi kalau terharu pastilah, sebagai orang tua pasti saya terharu. Tapi semangat saya nggak pernah putus gitu untuk
ya Mbak, adik sama kakak harus bisa jadi alumni. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah, Bunda. Benar, kalau misalnya kita udah titip ke pondok, insya Allah tuh apa yang Terus percaya. iya percaya ke pondok, kita titipkan anak benar-benar dengan titip. Insya Allah tuh apa yang mungkin kita pikirkan itu berat, tapi secara nggak langsung tuh Allah tuh bantu kita. Iya, Allah lancarkan, Allah mudahkan segalanya. Dan itu memang benar-benar Masya Allah banget. iya, alhamdulillah, masya Allah. Saya yakin ayah bunda sekalian juga pasti bisa. Pasti, insya Allah anaknya juga nanti lebih jauh lebih baik daripada anak-anak kami. Amin, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi mungkin ayah bunda sekalian yang ingin bertanya nih ke Bunda Antik yang Masya Allah benar-benar pengalamannya sangat menginspirasi kita. Dan apabila ada ayah bunda yang ingin bertanya mungkin bisa diberikan komentar di chat atau bisa mengangkat tangan dan langsung berbicara melewat mikrofon. Yang pertama mungkin tiga pertanyaan dulu ya ayah bunda ya. Ustazah Fatia, boleh saya bertanya? Boleh bunda, silakan bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz awal yang terhormat, Ustazah Fatia, juga Bunda Bunda Antik. Terima kasih banyak sharingnya, Bun. Mohon maaf sebelumnya, saya datangnya agak terlambat, Bunda. Jadi boleh diceritakan mungkin Bunda, atau tadi sudah disampaikan, saya tadi karena terlambat joinnya ya. Bagaimana kisahnya Kakak Niko bisa jadi polisi gitu Bun, karena ijazahnya kan ijazah gontor tuh. Nah, terus bagaimana ceritanya gitu. Kemudian apa yang dipersiapkan, apakah ikut kursus atau ikut persiapan seperti itu. Sampai akhirnya diterima menjadi polisi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait liburan yang tadi. Eh, tadi kan Bunda bilangnya quality time lah ya, Bun ya. Jadi Ya, anak jadi apa namanya di betul-betul di kita layanin makanan atau apa gitu. Nah, tapi kan tetap Bun ya, maksudnya dia tuh tetap pengen HP gitu. Nah, saya penasaran nih gimana caranya untuk memanagenya supaya tetap gitu. Kan HP apalagi kalau sekarang ya, teman-temannya tuh saya lihat pada saat modif pun cek HP gitu, cek medsos gitu. Nah, mungkin boleh share sedikit bagaimana memanagenya gitu supaya ya tetap quality time tapi anak-anak juga tidak kebablasan gitu. iya. Seperti itu Bunda, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bunda Kaifa. Mungkin bisa langsung dijawab Bunda nanti. Iya, jadi sebenarnya mungkin apa apa namanya pertanyaan pertama bagaimana bisa daftar jadi polisi, ijazah gontor bagaimana? Sebenarnya bisa besok dijawab sama anak saya, tapi nggak apa-apa. Hari ini, malam ini, saya kan orang tuanya, jadi saya juga pasti mengikuti prosesnya, gitu kan ya, Bunda. Jadi, Bunda nggak Betul, usah betul. khawatir. Ijazah gontor itu sangat-sangat diterima. Bahkan untuk di Polda Jatim, ada 5 pesantren yang diprioritaskan sama Polda Jatim. Salah satunya Gontor. Gontor yang memasuki urutan apa nomor pertama. Gontor, kemudian ada Lirboyo, ada Tebu Ireng, kemudian eh, eh, yang nomor 4 sama nomor 5 ini saya malah lupa ini karena yang 3 besar itu termasuk Gontor salah satunya itu Gontor urutan pertama yang diprioritaskan Gontor, Tebu Ireng, Lirboyo. Jadi panitia penseleksi penerimaan pun sudah paham. Jadi kemarin itu ada berderet meja-meja ya waktu Rikmin anak saya itu. Jadi waktu penyerahan pemeriksaan berkas itu kan ijazah gontor itu kan SMP sama SMA-nya itu jadi satu ya Bun. Nah itu panitia sudah paham.
Jadi waktu itu ada dari pihak luar itu yang mempertanyakan masalah ijazah gontor. Ini gimana ijazahnya kok begini? Padahal kan harusnya kan ijazah dari SD, SMP, SMA. Kok ini SMP sama SMA-nya nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah ada yang paham kalau memang gontor ijazah SMP sama SD-nya itu SMP sama SMA-nya itu jadi satu. Cuman nanti memang kita perlu legalisir lagi ke Depak untuk mendapatkan legalisir basah itu. Jadi sudah tidak usah khawatir, masalah ijazah sama sekali tidak menjadi penghalang untuk penerimaan seleksi TNI, Polri maupun kedinasan, gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus untuk prosesnya bagaimana? Memang itu karena sudah cita-cita dari dulu. Jadi kalau memang anak kita pengen sesuatu pengen daftar ke kedinasan atau TNI Polri itu memang sudah dari awal dipersiapkan gitu. Jadi waktu Kak Niko ya alhamdulillahnya Gontor itu kalau untuk ke TNI Polri itu kayaknya sangat cocok banget karena apa? Secara fisik mereka sudah biasa lari-lari, push up, sit up, pokoknya yang olahraga-olahraga kelaki-lakian itu semuanya didapatkan di Gontor. Jadi alhamdulillah kemarin tuh anak saya itu sebelum daftar itu sampai dikomenin tuh sama panitia, loh kok badanmu udah jadi gitu. Kok badannya udah jadi gitu. Artinya mungkin karena sering melakukan olahraga itu tadi gitu. Terus ya pastinya ada bimbel juga yang diikuti Bun, karena kan pasti materi-materi yang diujikan itu berbeda dengan materi yang didapat di pesantren. Jadi otomatis kita harus nambah bimbel sendiri. Gitu. Seperti halnya Ustazah Renata yang kemarin diterima di Fakultas Kedokteran Undif, itu juga alhamdulillah deket ya sama saya karena kan waktu saya jenguk anak saya ustazahnya juga ada gitu, hadir gitu. Jadi ustazahnya sembari pengabdian itu alhamdulillah masih bisa ikut bimbel gitu dan di bridge. Jadi mungkin ini juga bisa jadi masukan buat ayah bunda sekalian kalau misalkan ikut bimbel di bridge itu misalkan itu sepertinya dijamin gitu sampai bisa lulus di perguruan tinggi atau fakultas prodi apa yang diinginkan gitu. Jadi memang ada tambahan Bun, ada tambahan les-lesnya atau belajar seperti Kak Niko itu saya belikan buku fisiko, kemudian juga ikut les juga. Tapi kayaknya saya nggak akan cerita ini semuanya malam ini karena besok akan diceritakan sama yang pelakunya langsung. Gitu. Kalau kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya anak-anak itu tidak terlalu nempel dengan handphone? Ya, memang sih ada waktu-waktu tertentu mereka megang handphone, tapi kita di keluarga kita memang kalau misalkan dulu, alhamdulillah saya bersyukur sekali punya kebiasaan ini. Jadi dulu itu kita memang pernah rasain ya, tinggal di kontrakan pernah, tinggal di asrama pernah gitu. Tapi waktu itu kita masih saya, suami, dan 2 orang anak kita itu kalau mau makan itu saling tunggu. Jadi kita nggak makan kalau belum ngumpul gitu. Jadi kita itu kalau misalkan di jam-jam tertentu, misalkan nih ayahnya nggak lagi di luar jam dinas ayahnya, seperti makan sore, makan malam, kita itu pasti saling tunggu. Waktu kita makan tuh mesti kita bareng. Ntar tunggu adik dulu, misalnya adik belum datang, kita tunggu dulu. Nah di saat itulah kita itu bisa ngobrol, berasa lebih deket gitu. Waktu anak-anak libur secara nggak langsung, itu pun jadi kayak otomatis gitu pun. Jadi anak-anak itu bisa menempatkan diri gitu. Kalau enggak kadang ya kalau misalkan mereka udah keterusan kita panggil gitu. Ayo ini loh mama masak ini gitu. Itu yang biasa saya lakukan gitu. Terus nanti sambil kita bercerita nanti mereka lupa sama handphonenya. Paling mereka pegang handphone tuh kalau mau tidur karena kan mereka udah masuk kamar ya. Jadi mereka kebanyakan tuh kalau saya perhatikan main handphone tuh kalau lagi mau tidur aja sama ya siang sesekali karena itu kalau kelamaan saya pasti panggil karena saya juga nggak mau kehilangan momen karena saya tuh orangnya senang bercerita senang ngobrol gitu jadi saya korek-korek cerita mereka sambil melepas rindu kayak gitu.
Monggo mungkin ada apa jawaban saya sudah bisa diterima, Bu? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Sudah Bunda Antik, nanti izin japri ya, pengen Oh, tanya-tanya lebih dengan senang lanjut. hati, insya Allah dengan senang hati. Nggih, Bu. Jazakallah khair. Afwan. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari Ayah Bunda atau mau sharing-sharing juga Bu Ayah Bunda? Ya, saya tuh senang senang sekali pokoknya malam ini tuh bisa silaturahmi lagi dengan keluarga besar Primago itu, masya Allah, kayak dapat rezeki yang luar biasa gitu malam ini. Sayang ya Ustadz, sekarang jaraknya sudah jauh sekali. Kalau misalkan saya masih di Depok mungkin, wah, saya akan sering berkunjung ke kampus gitu. Insya Allah, Bun. Yang penting doa, saling sambung doa, doa tidak pernah putus, insya Betul, Allah. betul. Insya Allah, Bunda. Saling mendoakan. Atau mungkin saya Bun mau nanya Bunda. eh Ketika kakak Niki dan Niko ini pertama kali masuk Gontor, apakah ada drama seperti "Ih, pengen pulang atau nggak betah? Itu gimana Bunda untuk ngehandle-nya? Iya, aduh terima kasih dapat ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah dari kedua anak saya tidak ada yang pernah merengek minta pulang. Masya Allah. Walaupun saya tahu ada masa-masa mereka itu mentalnya down gitu ya, pengen ini gitu. Tiba-tiba telepon, terus diem tidak bersuara. Teleponnya diangkat mamanya tapi diem. Hmm. Gitu saya udah ngerasa, oh anak saya butuh motivasi dari saya. Kemudian anak saya kalau libur pulang gitu, bilangnya sama saya, "Eh, siapa bilang kakak nggak pengen pulang gitu. Tapi paling cuma nangis di balik selimut gitu. Jadi walaupun yang laki-laki itu juga gitu bilangnya, ya paling cuma nangis mah kalau nggak di kamar mandi. Baik, Jadi baik. saya sangat beruntung sekali anak-anak saya punya tekad yang kuat. Tentunya ya itu tadi saya setrum terus gitu kan dari sini lewat doa-doa, kemudian lewat motivasi-motivasi yang alhamdulillah saya orangnya memang apa ya, saya senang gitu. Saya tuh senang gitu kalau bisa menumbuhkan semangat anak saya itu, jadi selalu saya kompor-komporin gitu biar mereka nanti bisa up lagi semangatnya kayak gitu. Ya pernah sih down Ustazah, tapi alhamdulillah tidak pernah sampai merengek minta pulang. Alhamdulillah. Mungkin itu yang Masya Allah rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah mungkin ada lagi pertanyaan dari Ayah Bunda yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ibunya Nahiza Syifa. Sekarang anak saya lagi di Primago. Eh, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada doa khusus Bunda atau amalan atau kiat-kiat gitu atau tirakatnya Bunda agar anak Bunda itu alhamdulillah mungkin tidak ada masalah gitu. Mungkin bisa dibagi doa apa atau apa yang Bunda lakukan gitu dan suami ya dan supaya anak kita tuh lancar gitu selama eh, menjalankan apa pendidikan di pesantren ya demikian. Benar, benar sekali Bun, kalau amalan khusus sih sepertinya tidak ada ya, karena saya yakin
saya dan juga bunda-bunda sekalian itu tuh sudah sebagai ibu itu sudah Allah kasih apa ya, keistimewaan bahwa apapun yang keluar dari mulut kita itu insya Allah itu apabila itu benar-benar datangnya benar-benar dari dalam hati gitu, insya Allah itu nyampe ke anak kita. Jadi saya justru kalau berdoa itu uh, ya pasti ya banyak sekali doa-doa tentang apa anak, Robi Hafin Solihin dan lain-lain, doa panjang-panjang juga banyak. Tapi kalau saya itu lebih ke apa ya, maksudnya saya berdoa itu kan nggak harus pakai bahasa Arab ya Bu ya. Allah itu faham gitu. Justru kalau saya sedang merintih dengan apa? Dengan rintihan yang sangat gitu ya, dengan bahasa yang saya faham, benar-benar saya merasa benar-benar ini nyambung banget gitu sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Ya itu insya Allah tuh nyampe gitu. Bahkan sering loh kita itu selama perjalanan menjadi wali santri banget. Makanya saya tuh kadang-kadang tuh senyum gitu. Senyumnya itu senyum Masya Allah gitu ya. Karena kadang tuh saya gini tuh sering kejadian seperti ini. Contoh, saya batin gini. Anak saya kok lama nggak telepon deh. Kayaknya malam ini telepon deh. Kayaknya malam ini telepon deh. Dan itu sering sekali kejadian. Setelah saya punya perasaan kayak gitu tuh sering sekali kejadian. Nggak hitung Kak Niko atau adik Niki, Qadarullah itu telepon gitu. Dari situ tuh Masya Allah saya itu jadi saya doa-doa itu lantunkan saja Bun, apa yang apa namanya, apa yang ada di dalam hati kita itu keluarkan saja gitu. Justru kalau itu nanti benar-benar dari dalam hati yang penuh dengan apa uh, resapan gitu, ya insya Allah kuat, itu kuat banget nyampainya. Allah paham gitu. Karena kan memang ya saya sadari keterbatasan kita dalam berdoa, kadang kita tidak begitu paham, dengan arti doa yang kita baca, kan kadang malah kurang menghayati ya Bun ya. Jadi saya lebih ke doa yang benar-benar saya pahami dan itu insya Allah nyampe ke anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang itu yang sering saya lakukan. Sampai anak-anak saya tes kemarin juga begitu, pengumuman dari 10.000 lebih pendaftar Justice Bintara Polri, sampai akhirnya Polda Jatim itu cuma diambil 447. Dan itu lagi-lagi seperti dulu waktu saya menunggu pengumuman anak-anak diterima untuk menjadi santri di Gontor, hal itu pun juga Masya Allah terulang kembali. Jadi semua usaha, ikhtiar sudah dilakukan, biarkan doa yang berperan. Kayak gitu. Allah. Mungkin ada lagi dari ayah bunda yang ingin bertanya. Boleh tanya? Boleh, silakan Pak. Sangat menarik dan alhamdulillah atas sharing dari Bunda Atik Dian ya. Saya dari, mungkin suara saya putus-putus nggak? Masih bisa diterima Bapak. Jernih kan putus-putus. Bisa ya. Jadi saya ayahnya Hanan Satrio yang tahun ini masuk di Primago. Alhamdulillah memang putra kami itu sebenarnya dari kelas 3 SD itu sebenarnya pengen masuk pesantren. Pengen masuk pesantren waktu itu memang kami belum ada pandangan gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kan tambahan motivasi dan pengalaman dari ibu Atik Dian ini alhamdulillah sangat-sangat nambah keyakinan kami sebagai orang tua gitu ya, memasukkan anak ke pondok pesantren. Memang waktu itu kami untuk abangnya sendiri pun
agak berat untuk masuk pesantren kalau abangnya. Kalau abangnya itu memang kemarin juga sempat ikut tes di Primago gitu ya untuk kakaknya Nailur apa kakaknya Hanan ini. Eh, tapi setelah tes gitu ya, karena kemarin itu eh, pertimbangan mungkin anaknya, jadi saya nggak bisa maksa gitu ya. Kalau maksa, khawatirnya nanti agak terganggu. Tapi untuk adiknya ini memang dari kelas 3 S, dari di kelas 3 MI itu memang pengen ke pesantren gitu. Yang pengen saya tanyakan di sini eh, kiat-kiat membentuk karakter ya, membentuk karakter anak itu supaya benar-benar yakin gitu ya di pesantren itu. Saya misalnya nanti mungkin kami sebagai orang tua punya insya Allah tambah biaya sampai dengan kuliah di kantor ataupun nanti akan melanjutkan kemana gitu. Dari Ibu Dian itu keyakinannya itu eh, sebesar apa gitu Bu. Terus yang saya tanyakan eh, memang saya sendiri eh, eh, bekerja di PNS gitu ya, bekerja di PNS gitu yang mudah-mudahan biaya dari untuk anak kami gitu ya, yang kami mudah-mudahan insya Allah mendapatkan biaya yang halal yang diridhoi Allah gitu ya. Ya, karena kan di mata masyarakat itu kan kebanyakan kan juga ada yang positif, ada yang banyak yang negatif gitu Bu ya. Apalagi memandang sebagai aparatur gitu istilahnya. Nah, yang saya tanyakan juga tadi terkait dengan masuk sebagai polisi gitu ya. Polisi itu kan memang ya dari mata masyarakat kan sekarang ini kan sangat-sangat turun drastis untuk kepercayaannya Bu ya. Sangat kepercayaannya lalu apakah benar-benar maksudnya dari lubuk hatinya Kaniko itu gitu ya yakin gitu masuk ke polisinya jadi dipermudah sama Allah gitu istilahnya. Dan apakah benar-benar uh, mohon maaf banget benar-benar peser pun alhamdulillah saya sendiri masuk PNS pun juga alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya. Mungkin yang saya tanya itu aja Bu. Terima kasih. Baik, Bunda. Oh ya, baik. Eh, Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, eh, apa cara menumbuhkan minat anak supaya anak itu benar-benar yakin untuk masuk ke pesantren? Yaitu tadi kalau saya saya tunjukkan gitu, maksudnya alumni-alumni dari pesantren itu yang sudah berhasil, kemudian yang bisa membuat mereka jadi semakin termotivasi gitu ya. Ini apa namanya Bapak seperti itu. Kemudian eh, terkait memang namanya kita juga usaha ya, kadang kita ada jual beli. Kalau saya pribadi sama suami itu kita punya usaha di luar, kemudian ada suami juga punya gaji pokok. Kalau terus terang dari anak kami mulai masuk di kantor sampai lulus itu benar-benar biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mereka selama menempuh pendidikan di pesantren itu benar-benar kita sisihkan dulu dari gaji. Jadi insya Allah itu kami berdua saya sama suami yakin. Jadi ini benar-benar yang untuk biaya anak-anak itu benar-benar halal gitu insya Allah. Kemudian apa namanya terkait pertanyaan jadi polisi benar nggak sih tanpa biaya sepeser pun gitu. Alhamdulillah kami tidak mengeluarkan biaya apapun, cuma biaya untuk transportasi anak kami, kemudian biaya bimbel, jadi sebenarnya kalau saya ceritakan, jadi besok anak saya nggak ada bahan untuk bercerita. Jadi alhamdulillah sebenarnya kami pun sebagai orang tua sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi anak kami alhamdulillah dalam setiap tahapan tes itu bisa memenuhi syarat. Jadi tanpa tanpa saya harus
apa namanya, eh, seperti yang orang-orang pasti, eh, pertanyaan bagus sekali tadi Pak, karena saya yakin itu mewakili pertanyaan banyak orang gitu. Anak apa lulusan pesantren bisa jadi polisi, sekali daftar jadi ini bagaimana? Apakah pakai biaya atau tidak gitu. Jadi memang anak kami sudah kami persiapkan jauh-jauh hari waktu masih mereka apa Kak Niko kelas 5, kelas 6 itu ayahnya sudah wanti-wanti untuk eh, jaga fisiknya seperti uh, apa tahapan tesnya, fisik pull up, sit up, run, apa lari, renang, saturan itu semuanya uh, benar-benar ditekankan. Kemudian qadarullah anak saya itu dapat pengabdiannya itu di luar. Jadi tidak pengabdian di dalam, pengabdiannya di luar atau di pondok alumni. Jadi waktu itu kami datang ke sana ke Jember, kami sowan langsung kepada pemilik pemilik pondok, ke Pak Kiai langsung. Kami bersilaturahmi dan meminta izin anak kami untuk ngikutin bimbel di luar selama 1 tahun. Jadi beriringan antara pengabdian sekaligus bimbel, dan qadarullahnya lagi mungkin Allah itu skenario Allah itu uh, Masya Allah selalu ada hikmah. Jadi waktu itu anak saya sebenarnya kecewa dapat pengabdian di luar, karena anak saya merasa di Gontor 2 itu apa ya, aktif juga. Jadi berharap itu bisa pengabdiannya itu juga di Gontor 2. Udah cinta banget pokoknya sama Gontor 2. Waktu dapat pengabdian di luar itu sempat kecewa, bahkan sempat 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 kecewa, nangis lah istilahnya, agak berebes gitu. Tapi saya bilang sudahlah nggak apa-apa, tetap dijalani pengabdian cuma 1 tahun. Tapi alhamdulillah Allah punya cerita di balik itu, dengan pengabdian di luar justru ternyata Allah memberikan jalan. Yaitu tadi qadarullah tempat pengabdiannya itu dekat dengan secaba TNI. Jadi waktu itu anak kami ikut bimbingan fisik di sana selama 1 tahun. Kemudian dekat juga dengan neutron. Jadi anak saya ikut bimbingan juga di neutron selama 1 tahun. Kemudian di dalam secaba itu juga ada bimbingan khusus untuk fisiko. Jadi memang anak saya siang, pagi, sore, malam itu kayaknya memang tidak ada waktu istirahatnya, karena pagi sebelum ngajar pergi dulu ke secaba untuk latihan fisik, nanti jam 7 harus sudah mengajar, nanti sampai siang, kemudian les di les fisiko itu di dekatnya secaba juga, kemudian malamnya les neutron plus dengan rentetan kegiatan pengabdiannya. Jadi masya Allah itu yang yang anak saya jalani selama ini, dan alhamdulillah berhubung anak saya tidak merokok, walaupun mungkin teman-temannya di dalam pondok nggak ngerokok, mungkin bisa ada juga kan yang di luar waktu liburan merokok, tapi alhamdulillah anak saya tidak merokok sama sekali. Kemudian matanya juga bagus, tidak minus, tidak ada masalah apapun. Giginya juga alhamdulillah bagus, tidak ada masalah, varises, ambeien, kesehatan dan lain-lain, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi memang semuanya rentetan tahapan tesnya bisa dilalui dengan nilai yang bisa membuat anak saya itu lulus terpilih. Jadi tetap semangat Pak. Jadi nggak semuanya itu harus lewat jalur ordal ataupun jalur uang. sudah bukan hal yang ditutup-tutupi mungkin ya. Saya pun juga di dunia TNI Polri mungkin kalau ada yang daftar. Jadi saya sering sekali ditanya, memang habis berapa, habis berapa. Saya bingung jawabnya habis berapa. Ya habis untuk bolak-balik tes, naik bis, karena kita tinggal di Kediri, anak saya harus ke Surabaya. Habis buat bayar kos, buat makan, buat transport, alhamdulillah. Jadi tetap semangat untuk ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, Niko lulus terpilih tanpa ada embel-embel. Mungkin juga saya cuma nangis aja gitu.
apa mungkin kalau Allah mudahkan jalannya, ya ini karena berdiamnya kakak di pondok selama 7 tahun, 6 tahun pengabdian, 1 tahun, 6 tahun mondok, 1 tahun pengabdian. Dan saya tahu di saat pengabdian ini anak saya sampai saya bawain motor, saya kirim ke Jember itu. Jadi itu kalau misalkan hujan, dia kirim foto, "Ma lagi hujan tapi kakak tetap berangkat kok lesnya. Ma, ini suhunya dingin banget gitu. Di lapangan pada nggak masuk latihan. Kakak latihan sendiri." Dan tentunya proses itu cuma orang tua dan anak saya yang tahu. Jadi saya cuma berdoa, ya Allah, balaslah usaha-usaha ini, kesungguhan anak saya ini dengan balasan sebaik-baik balasan yang membuat anak saya nggak patah hati. Jadi saya hanya bisa bersyukur sama Allah. Itu tahun yang sangat berat yang dirasakan sama Niko, tapi saya selalu kasih masukan ke dia. Nggak apa-apa, bersakit-sakit sekarang. Insya Allah cita-cita kakak tercapai. Nanti balasannya pasti indah di akhirnya. Kalau kalau waktu kemarin menjalani tes, memang anak saya banyak yang memperhatikan, tapi bukan berarti mereka bisa menambah nilai, tidak. Tapi memang banyak yang memperhatikan karena kan ayahnya dulu pernah berdinas di Polda, jadi sebagian besar tuh kenal. Tapi ya mereka semua panitia kan tidak berani melakukan hal-hal karena kan sekarang setiap tes itu eh, terbuka, bisa dilihat kanan kiri hasilnya berapa berapa, itu benar-benar murni gitu, nggak bisa nilai itu dipermainkan karena berbeda seperti yang dulu ya. Kalau sekarang itu benar-benar begitu anak tes bisa dilihat kanan kiri nilainya berapa, chassisnya tanda tangan, dan itu disaksikan oleh pengawas internal, pengawas eksternal juga dari Polri kayak gitu. Semoga bisa membantu jawabannya untuk tidak pesimis gitu. Bahwa insya Allah kalau sudah jalannya, kalau sudah rezekinya, pasti akan nyampe juga. Masya Allah. Baik, mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kotak chat dari Bunda Tri Rahayu. Apa kiat-kiat untuk masuk Gontor Bunda? Putri saya sekarang kelas 6 SD di negeri. Masya Allah. Adik Ragil, wah, Masya Allah, ini jagoan saya yang terakhir. Jadi kiat-kiatnya untuk eh, masuk Gontor ya, kemarin itu eh, kalau anak yang kedua udah otomatis karena sudah melihat kakaknya, tapi waktu itu kakaknya ya namanya kan Gontor kan sudah apa ya, eh, pondok pesantren yang mempunyai nama yang besar. Jadi alumni-alumni yang berhasil udah banyak. Jadi dulu dulu itu waktu saya masih tinggal di Kelapa Dua, kalau mudik ke Kediri itu pasti lewat Ngawi. Gitu. Saya itu mesti selalu berhenti sejenak. Berhenti sejenak tuh waktu itu anak saya masih SD, belum belum ada keinginan untuk gontor apa untuk mondok ke Gontor. Tapi waktu itu kita berhenti gitu kan setiap kali
mudik gitu. Masya Allah ini bangunannya gede banget ya, ada tulisannya Gontor for Girl gitu. Ya Allah dia lihat sih, Masya Allah gitu. Jadi kita eh, senang sekali ya kalau misalkan bisa apa namanya bisa masuk ke situ gitu. Terus apa namanya eh, di Gontor itu kan disiplinnya terkenal ya, terkenal disiplin banget. Terus apa eh, alumni-alumninya banyak yang berhasil, kemudian menyebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri gitu. Jadi anak saya itu selalu apa? Dia itu tadi saya saya kasih kasih apa namanya eh, gambaran-gambaran gitu eh, tentang Gontor kayak gitu Bun. Tapi alhamdulillah sih waktu anak kedua tidak begitu banyak, tidak saya tidak begitu banyak mengeluarkan effort karena udah otomatis kesetrum dari kakaknya gitu. Tapi ya itu tadi, insya Allah Gontor yang apa namanya tidak menyesal memasukkan anak ke sana. Ikatan wali santrinya kuat, ikatan alumninya kuat gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu anak saya juga dapat tawaran dari wali santri juga yang kebetulan putranya itu sudah ada di Kairo, sudah di sana bekerja sekaligus kuliah jadi tour guide gitu. Apa menawarkan juga bagaimana kalau mau ke Kairo nanti maksudnya kita diberi jalan mudah, maksudnya sampai segitunya loh apa kekuatan alumni Gontor itu baik wali santrinya maupun alumninya. Jadi tetap dijaga semangatnya, Bun. Mungkin ada pertanyaan. Ustazah Fatia suaranya tidak terdengar. Maaf Bunda, ternyata kemis. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Bunda Tri Rahayu. Apakah masuk Gontor juga ada program beasiswa atau khusus untuk anak jatim saja? Mungkin dari Bunda Antik atau Ustadz Awal yang bisa menjawab. Sepertinya Ustadz awal yang lebih berkompeten untuk menjawab. Monggo Ustadz. Ya, terdengar suara saya? Terdengar Ustadz. Ayah dan Bunda semuanya, kalau melihat beasiswa di Gontor tidak ada dipublish ya. Cuma kalau nilai terbaik itu ada beasiswa untuk pendidikan itu ada yang dari Gontor, nilai akademik yang bagus ya. Tapi emang dari awal itu tidak ada beasiswa yatim ya. Cuma saat ini banyak terbuka alumni-alumni Gontor yang membuka peluang beasiswa buat anak-anak yatim yang ingin belajar di Gontor. Salah satunya di Primago ini ada program Ayu Peduli Sesama. Kalau seandainya anak ayah bunda yatim punya itikat baik, punya kemampuan yang baik dan siap menjadi kader Primago, insya Allah daftarkan saja Bu nanti ke nomor admin. Ya. Jadi itu Bun, insya Allah ini menjadi wasilah kebaikan dan alhamdulillah ada kurang lebih 16 anak yatim yang belajar di Gontor dan ini bagian dari keluarga besar pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya. Alhamdulillah mungkin kita langsung ke closing statement saja ya Bunda ya. Mungkin ada closing statement dari Bunda Antik untuk kita semua. Boleh langsung disampaikan saja Bunda. Tak lain dan tak bukan di saat kita memasukkan atau memilih pesantren manapun yang menjadi pilihan kita untuk menitipkan anak-anak kita, benar-benar kita harus memahami dan memegang teguh arti dan makna dari kata titip itu sendiri. Itu saja harus benar-benar ikhlas, benar-benar tega,
benar-benar tawakal, ikhtiar, dan juga percaya. Itu saja ya. Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah untuk acara seminar kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda Atik atas sharingnya yang telah disampaikan. Dan terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang telah meluangkan waktunya agar bisa berkumpul kembali di seminar online pendidikan Primago. Dan insya Allah untuk seminar online ini di tanggal 16 Juli hari Selasa, kita masih ada lagi nih Bunda, ayah Bunda, yaitu tentang tips sukses alumni Gontor bisa masuk polisi. Nah, jadi untuk ayah Bunda yang masih, wah gimana nih, masuk Gontor bisa nggak ya masuk polisi, jadi polisi atau yang masih bertanya-tanya ke Bunda Antik tadi, bisa Ya, pasti. diluapkan pertanyaannya nanti ke Kaniko. Insya Allah kalau yang jawab pelakunya langsung bisa lebih detail, bisa lebih, Betul. ya. Jadi nanti apa-apa yang dirasakan dan apa-apa yang dijalani bisa langsung diceritakan sendiri sama pelakunya. Mohon maaf lahir dan batin tentunya. Saya sampaikan kepada ayah bunda semuanya, Ustaz Awal, Ustazah Fatihah. Dan jangan lupa di tanggal 16 dan untuk link Zoom-nya tetap akan kami share di grup seminar online pendidikan Primago. Dan sebelumnya dan terutama untuk saya pribadi mohon maaf apabila adanya kekurangan selama acara berlangsung. Semoga apa yang telah kita pelajari, kita dengar, apa yang telah diberikan sharing dari Bunda Atik ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, mari kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallahumma bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Mungkin saya ada satu pantun nih untuk ayah bunda sekalian. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Cakep. Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik. Amin, amin, ya Amin. rabbal alamin. Cakep. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu Makasih kembali ayah Ayah bunda Bunda tanggal semuanya. 16 insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Ya Ustaz. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian. Terima kasih Bunda Antik. Terima kasih Saya, sami-sami. saya untuk ayah bunda yang masih punya banyak pertanyaan juga boleh jawab ya langsung ya Bunda ya. Baik, saya izin mengakhiri Zoom-nya ya Bunda semuanya. Boleh Li, dimatiin Li.